Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Abdul Aziz, Magister Pendidikan, Magister Teknik, Magister Sains, Insinyur Profesional Madya, ASEAN Engineer, APH Engineer, selaku dosen pengampu pada mata kuliah dasar-dasar pembelajaran BIPA, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Safitra Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 23050150221 yang akan membahas materi yaitu menyusun pembelajaran membaca dan menulis. Yang pertama, kita akan membahas pendahuluan di mana kedudukan membaca dan menulis dalam pembelajaran BIPA. Nah, membaca dan menulis ini merupakan dua dari 4 keterampilan berbahasa, yaitu ada menyimak, berbicara, membaca, menulis yang bersifat tulis. Nah, membaca ini tergolong keterampilan reseptif karena pembelajar menerima dan memahami informasi dari teks. Sedangkan menulis tergolong keterampilan produktif karena pembelajar menghasilkan teks baru. Kedua keterampilan tersebut saling menopang satu sama lain dalam proses pembelajaran bahasa. Nah, dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA, teks yang dibaca berfungsi sebagai model belajar. Dari teks tersebut, pembelajar memperoleh kosakata baru, pola kalimat, serta gagasan yang kemudian dapat dituangkan kembali dalam bentuk tulisan. Sebaliknya, kegiatan menulis mendorong pembelajar untuk memproses secara aktif apa yang telah dibaca, sehingga pemahaman menjadi lebih mendalam. Nah, penguasaan membaca dan menulis sangat penting bagi pembelajar BIPA karena mendukung 3 kebutuhan utama yaitu yang pertama, kebutuhan akademik. Misalnya nih, mereka membaca buku teks dan menulis tugas kuliah. Yang kedua, ada kebutuhan pekerjaan. Misalnya, membaca dokumen kerja dan menulis surat resmi atau laporan. Yang ketiga, ada kebutuhan sosial budaya. Misalnya, membaca papan informasi publik dan menulis pesan atau media sosial dalam bahasa Indonesia. Karena cakupan kebutuhan tersebut sangat luas, penyusunan pembelajaran membaca dan menulis BIPA perlu dirancang secara sistematis, bertahap, dan kontekstual agar benar-benar relevan dengan kebutuhan pembelajar. Nah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik pembelajaran BIPA sebelum menyusun pembelajaran membaca dan menulis. Nah, pengajar perlu memahami apa sih karakteristik pembelajar BIPA, karena karakteristik ini akan memenuhi pemilihan materi, tingkat kesulitan teks, dan jenis aktivitas kelas. Nah, ada 4 faktor utama yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu latar belakang bahasa ibu dan sistem tulisan pembelajar yang bahasa ibunya menggunakan sistem tulisan berbeda dengan abjad Latin. Misalnya ada aksara Han, Hangul, atau Arab. Nah, umumnya memerlukan waktu penyesuaian lebih lama dalam mengenali dan menuliskan huruf Latin dibandingkan pembelajar yang bahasa ibunya sudah menggunakan abjad Latin. Yang kedua ada tujuan belajar. Nah, tujuan belajar yang berbeda seperti akademik, pekerjaan, atau kebutuhan sosial budaya akan menentukan jenis teks dan topik yang relevan untuk diajarkan. Nah, pembelajar dengan tujuan akademik memerlukan lebih banyak paparan teks ilmiah populer, sedangkan pembelajar dengan tujuan sosial memerlukan teks interaksi sehari-hari. Ya, karakteristik selanjutnya yaitu tingkat kemahiran. Tingkat kemahiran pembelajar, mulai dari pemula, madya, hingga akhir, menentukan tingkat kompleksitas kosakata, struktur kalimat, dan panjang teks yang digunakan. Nah, materi perlu disusun secara berjenjang agar sesuai dengan kemampuan pembelajar pada setiap tingkat. Karakteristik selanjutnya yaitu gaya dan motivasi belajar. Usia, latar belakang pendidikan, serta motivasi belajar turut memengaruhi pendekatan dan jenis aktivitas yang paling efektif digunakan di kelas. Misalnya, cenderung menyukai aktivitas kolaboratif, visual, atau berbasis tugas nyata. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip menyusun pembelajaran membaca. Terdapat 4 prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam menyusun pembelajaran membaca bagi pembelajar BIPA.
Yang pertama adalah bertahap sesuai kemahiran. Nah, di sini tingkat kesulitan teks dinaikkan secara berjenjang, mulai dari teks sederhana dengan kosakata umum hingga teks yang lebih kompleks dengan struktur dan kosakata khusus. Yang kedua yaitu autentik dan kontekstual. Sedapat mungkin menggunakan teks nyata seperti berita, brosur, iklan, atau cerita pendek yang mencerminkan konteks sosial budaya Indonesia, bukan teks buatan yang terlalu disederhanakan. Yang ketiga, ada berorientasi pada strategi membaca. Pembelajaran diarahkan untuk melatih strategi membaca seperti membaca sekilas atau skimming, membaca memindai yaitu scanning, dan membaca kritis, bukan sekadar menerjemahkan kata demi kata. Selanjutnya yaitu terintegrasi dengan kosakata dan struktur kalimat. Nah, teks bacaan dijadikan sarana untuk memperkenalkan dan memperkaya kosakata baru serta pola kalimat secara alami dan bermakna. Nah, selanjutnya kita akan membahas tahapan pembelajaran membaca. Pembelajaran membaca di kelas BIPA umumnya disusun dalam 3 tahap. Yang pertama, ada tahap pra-membaca atau pre-reading. Nah, pada tahap ini, pengajar mengaktifkan pengetahuan awal pembelajar terkait topik teks, memperkenalkan kosakata kunci yang akan muncul, dan mengajak pembelajar membuat prediksi mengenai isi teks berdasarkan judul atau gambar. Yang kedua yaitu saat membaca atau while reading. Nah, di sini pembelajar membaca teks sambil menerapkan strategi membaca tertentu. Misalnya nih, strategi skimming untuk menangkap gagasan umum atau scanning untuk mencari informasi spesifik, sambil mengerjakan tugas pemahaman seperti menjawab pertanyaan atau melengkapi tabel informasi. Yang ketiga, ada pasca baca atau post reading. Nah, setelah membaca, pembelajar mendiskusikan isi teks, menjawab pertanyaan pemahaman yang lebih mendalam atau inferensial dan kritis, serta menjadikan teks tersebut sebuah model atau pemicu untuk kegiatan menulis pada tahap berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu prinsip menyusun pembelajaran menulis. Sejalan dengan pembelajaran membaca, terdapat 4 prinsip utama dalam menyusun pembelajaran menulis bagi pembelajar BIPA. Yang pertama, yaitu menulis sebagai proses bertahap. Nah, tulisan tidak dipandang sebagai produk yang sekali jadi, melainkan sebagai hasil dari serangkaian tahap yang dapat direvisi dan disempurnakan. Yang kedua yaitu berbasis jenis teks atau genre. Nah, pembelajaran menulis diajarkan berdasarkan struktur dan tujuan jenis teks tertentu. Misalnya, teks naratif, deskriptif, prosedur, dan eksposisi sesuai dengan kebutuhan komunikasi pembelajar. Yang ketiga ada umpan balik yang membangun. Nah, di sini koreksi terhadap tulisan pembelajar baik difokuskan terlebih dahulu pada aspek isi dan organisasi gagasan, baru kemudian pada aspek kebahasaan seperti tata bahasa dan ejaan. Selanjutnya yaitu terkait erat dengan membaca. Nah, teks yang telah dibaca dijadikan input model bahasa, struktur, dan gagasan yang dapat digunakan pembelajar sebagai acuan dalam menulis. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan pembelajaran menulis sebagai proses. Pembelajaran menulis proses atau proses writing umumnya terdiri atas 5 tahap yang dapat dilalui secara berulang atau rekursif, bukan selalu linear. Yang pertama ada pra-menulis atau pembelajar mengenali ide, mengumpulkan informasi, dan menyusun kerangka tulisan sebelum mulai menulis. Yang kedua ada menyusun draft, yaitu pembelajar menuangkan ide dari kerangka menjadi draft awal tanpa terlalu memikirkan kesempurnaan bahasa terlebih dahulu. Yang ketiga, ada revisi, di mana pembelajar di sini memperbaiki isi, organisasi, gagasan, dan kejelasan tulisan dapat dilakukan sendiri maupun dengan masukan dari pengajar atau teman sejawat. Yang keempat, ada yang namanya penyuntingan. Di sini pembelajar membetulkan aspek kebahasaan seperti ejaan,
tanda baca, dan tata bahasa setelah isi dan organisasi tulisan dianggap memadai. Yang kelima yaitu ada publikasi. Nah, tulisan yang telah selesai dibagikan kepada pembaca, misalnya dipresentasikan di kelas, ditempel di majalah dinding, atau dibagikan secara daring. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu integrasi pembelajaran membaca dan menulis. Nah, membaca dan menulis sebaiknya tidak diajarkan sebagai dua keterampilan yang terpisah, melainkan diintegrasikan dalam satu siklus pembelajaran seperti. Nah, di sini membaca berperan sebagai input, yaitu berupa teks, kosakata, struktur, dan gagasan. Sedangkan menulis berperan sebagai output, yang berupa teks baru yang disusun pembelajar berdasarkan model bacaan tersebut. Nah, ada beberapa contoh aktivitas yang mengintegrasikan membaca dan menulis. Yang pertama yaitu membaca teks deskripsi suatu tempat. Kemudian menulis teks deskripsi tentang tempat lain berdasarkan struktur yang sama. Yang kedua yaitu membaca contoh surat atau surel, yaitu email resmi, kemudian menulis surat atau surel serupa untuk keperluan lain. Yang ketiga ada membaca berita pendek, kemudian menuliskan ringkasan atau tanggapan terhadap berita tersebut. Nah, melalui pendekatan integratif ini, pembelajar memperoleh kesempatan untuk langsung menerapkan apa yang dipelajari dari kegiatan membaca ke dalam kegiatan menulis yang bermakna. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh strategi dan aktivitas pembelajaran. Nah, ada beberapa contoh strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran membaca dan menulis BIPA. Nah, strategi membaca yang pertama ada KWL atau Know, Want, Learn, yaitu mengaktifkan skemata sebelum dan sesudah membaca. Nah, strategi menulis ada proses writing, yaitu menulis secara bertahap dari draft hingga publikasi. Strategi membaca yang kedua ada reciprocal teaching, yaitu peserta bergantian memprediksi, bertanya, dan meringkas isi teks. Nah, adapun strategi menulis yang kedua yaitu ada guide writing, yaitu menulis terbimbing dengan model dan kerangka dari pengajar. Strategi membaca ketiga ada jigsaw reading, yaitu setiap kelompok membaca bagian teks yang berbeda lalu saling bergantian. Strategi menulis ketiga ada peer editing, yaitu pembelajar saling menyunting tulisan teman sejawat. Nah, strategi membaca yang keempat ada scanning dan skimming, yaitu melatih menemukan informasi secara cepat dan menangkap gagasan umum. Strategi menulis yang keempat ada journal writing, yaitu menulis jurnal harian untuk melatih kelancaran menulis. Nah, selanjutnya kita akan membahas evaluasi dan penilaian. Nah, penilaian pembelajaran membaca dan menulis perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing keterampilan. Yang pertama ada penilaian membaca. Penilaian membaca umumnya mencakup 3 pemahaman, yaitu ada pemahaman literal atau memahami informasi yang tersurat dalam teks. Yang kedua ada pemahaman inferensial, yaitu menyimpulkan informasi yang tersirat. Dan ada pemahaman kritis, yaitu menilai dan menanggapi isi teks. Nah, bentuk penilaian yang umum digunakan antara lain yaitu ada teks objektif, kuis pemahaman, dan diskusi mengenai isi teks. Adapun penilaian menulis, di sini penilaian menulis umumnya mempertimbangkan aspek gizi dan kesesuaian gagasan dengan topik, organisasi teks, dan koherensi antar paragraf, serta kosakata, tata bahasa, dan mekanik penulisan. Baik itu ejaan dan tanda baca. Nah, penilaian tersebut dapat dilakukan menggunakan rubrik holistik, yaitu penilaian secara keseluruhan, maupun rubrik analitik, yaitu penilaian per aspek secara terpisah. Nah, kita sampai pada slide terakhir, yaitu simpulan berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama ada pembelajaran membaca dan menulis BIPA perlu disusun secara bertahap, autentik, dan sesuai dengan karakteristik pembelajar, termasuk latar belakang bahasa ibu, tujuan belajar, tingkat kemahiran, serta gaya dan motivasi belajarnya.
Yang kedua, ada pembelajaran membaca dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu ada prabaca, saat membaca, serta pasca baca. Sedangkan pembelajaran menulis dilaksanakan melalui 5 tahap proses menulis. Yang pertama ada pramenulis, penyusunan draft, revisi, penyuntingan, dan publikasi. Nah, kedua keterampilan ini sama-sama dipandang sebagai proses, bukan sekadar produk akhir. Nah, adapun integrasi antara membaca dan menulis, pemilihan strategi pembelajaran yang tepat serta penilaian yang sesuai akan memperkuat pencapaian literasi pembelajar BIPA secara menyeluruh. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang ingin menanggapi mengenai apa yang saya telah jelaskan ataupun ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah ya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.